Banyak yang tidak menyadari bahwa di balik angka-angka ekonomi yang terlihat tenang, ada perubahan besar yang sedang bergerak pelan namun menentukan masa depan gaji, pensiun, dan keamanan hidup jutaan ASN, Polri, prajurit TNI, serta penerima manfaat Taspen. Apa yang terlihat di permukaan tidak selalu sama dengan yang terjadi di balik layar. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sudah benar-benar memahami arah ekonomi yang akan menentukan apakah masa depan tetap aman atau justru penuh tekanan? Beberapa bulan lalu, tanda-tanda perlambatan muncul bersamaan. Penjualan kendaraan turun, retail melemah, industri terkontraksi, dan banyak yang mulai bertanya-tanya dalam diam. Apakah ini hanya sementara atau awal dari sesuatu yang lebih serius? Di media sosial, narasi ketakutan menyebar cepat. Banyak yang berkata, ini mirip 98. Tapi apakah benar demikian, atau justru ada fakta penting yang tidak banyak dibicarakan? Bayangkan jika ekonomi benar-benar memburuk. Apa dampaknya bagi pensiun bulanan? Bagaimana dengan keberlanjutan dana, stabilitas harga, dan kemampuan negara menjaga komitmennya? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, karena ada data resmi, indikator khusus, dan keputusan strategis yang belum banyak dijelaskan secara utuh. Semua itu akan kami uraikan nanti satu persatu secara jelas. Sekarang, mari kita masuk ke gambaran lengkap yang perlu Bapak dan Ibu pahami dengan tenang dan jernih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian dimanapun berada. Kami menyapa Anda dengan penuh hormat, khususnya para purnawirawan ASN, TNI, dan Polri yang selama ini setia mengikuti informasi resmi dan dapat dipercaya. Berikut ini kami sampaikan laporan penting bergaya siaran berita resmi mengenai kondisi ekonomi nasional serta arah kebijakan ke depan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk para pensiunan. Dalam beberapa waktu terakhir, memang berkembang berbagai pandangan mengenai kondisi ekonomi Indonesia. Di akhir triwulan tahun lalu, sejumlah indikator menunjukkan perlambatan yang cukup terasa. Penjualan mobil dan sepeda motor tercatat menurun. Sektor retail mengalami kontraksi, penjualan semen melemah, dan indeks manufaktur sempat berada di bawah angka 50. Situasi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, termasuk mereka yang menggantungkan kepastian hidup pada stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Berikut ini kami sampaikan penjelasan secara bertahap agar Bapak dan Ibu memperoleh gambaran yang utuh. Dengan izin Allah, data terbaru menunjukkan adanya perubahan arah yang penting dan patut dicermati. Kita mulai dari sektor perbankan. Pada akhir tahun lalu, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK sempat melambat hingga sekitar 4,5%. Ini sempat menjadi perhatian serius karena DPK mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Namun memasuki bulan Januari, terjadi pembalikan arah yang cukup kuat. Pertumbuhan DPK kembali menguat ke kisaran 5,5% dan bergerak menuju 6%, mendekati level normal. Ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan masyarakat mulai pulih. Selanjutnya, kami melihat apakah perbaikan ini terjadi secara merata. Data sektor otomotif menunjukkan bahwa pada bulan Februari, penjualan sepeda motor tumbuh sekitar 4%, sementara penjualan mobil naik sekitar 2,2%. Sektor retail juga mulai mencatat pertumbuhan positif, menunjukkan aktivitas belanja masyarakat yang kembali bergerak. Penjualan semen, yang erat kaitannya dengan investasi dan pembangunan, tercatat tumbuh positif pada bulan Januari dan Februari. Ini mengindikasikan bahwa dari sisi permintaan, ekonomi mulai berbalik arah. Kemudian, dari sudut pandang pelaku usaha, indeks PMI manufaktur melonjak ke zona ekspansif di awal tahun. Pada bulan Februari, indeks ini berada di level tinggi, dan pada bulan Maret sedikit turun namun tetap bertahan di kisaran 52,4. Angka ini menunjukkan optimisme dunia usaha terhadap permintaan ke depan. Para produsen melihat peluang sehingga meningkatkan belanja dan aktivitas produksi. Ini adalah tanda klasik dari ekonomi yang mulai memasuki fase ekspansi. Dengan demikian, gambaran suram yang sempat muncul pada paruh akhir tahun lalu tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Memasuki akhir tahun dan awal tahun berikutnya, arah ekonomi justru bergerak positif. Dalam istilah ekonomi, kondisi ini disebut sebagai titik terendah yang telah dilewati atau bottoming out. Alhamdulillah, data yang tersedia mendukung kesimpulan tersebut. Kita juga perlu melihat persepsi masyarakat secara langsung. Indeks kepercayaan konsumen yang diukur melalui survei tatap muka terhadap sekitar 1.200 kepala keluarga di kota, pinggiran kota, dan desa di 10 provinsi menunjukkan peningkatan signifikan. Pada bulan Februari, indeks ini naik ke atas angka 100, menandakan optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi mereka. Meski pada bulan Maret terjadi sedikit penurunan, indeks tetap berada di atas 100. Ini berarti keyakinan masyarakat masih terjaga dengan baik.
Survei ini telah dilakukan selama puluhan tahun, sehingga hasilnya dapat dipercaya sebagai cerminan kondisi nyata di lapangan. Dari sisi permintaan dan penawaran, masyarakat menilai kondisi ekonomi membaik dan lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Kemudian muncul pertanyaan penting, apakah perbaikan ini hanya bersifat sementara atau berkelanjutan? Untuk menjawabnya, digunakan indikator yang disebut Indeks Ekonomi Terdepan atau Leading Economic Index. Indikator ini menggambarkan arah ekonomi 6 hingga 12 bulan ke depan. Berdasarkan pengalaman historis, indikator ini terbukti cukup akurat. Saat ini, trennya menunjukkan pergerakan naik yang konsisten. Artinya, dari sekitar bulan Maret ke depan hingga 1 tahun berikutnya, ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus berada dalam fase ekspansi. Sebagai pembanding, pada masa krisis besar seperti tahun 1998, 2008, dan 2020, indikator ini menunjukkan penurunan tajam. Saat ini kondisinya berbeda. Pola historis juga menunjukkan tekanan ekonomi besar biasanya muncul sekitar 10 tahun sekali. Dengan siklus pemulihan yang dimulai sejak 2020, secara teori Indonesia masih berada dalam fase aman hingga mendekati 2030 insya Allah. Jika dibandingkan dengan pergerakan pasar saham, indikator ekonomi terdepan dan indeks saham biasanya bergerak searah. Namun saat ini, meskipun indikator ekonomi naik, pasar saham sempat melemah. Ini menunjukkan adanya reaksi berlebihan di pasar, sehingga valuasi berada di bawah fundamentalnya. Dalam konteks tertentu, kondisi ini dinilai sebagai peluang oleh sebagian pelaku pasar yang memahami data. Selanjutnya, kami melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dari survei yang sama disusun Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap Pemerintah. Indeks ini telah dipantau lebih dari 25 tahun. Secara historis, jika indeks berada di bawah 100, tingkat kepuasan menurun. Di bawah 90, biasanya muncul gelombang protes. Namun saat ini, indeks justru berada di level tertinggi sepanjang sejarah survei. Ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kinerja presiden dan pemerintah. Artinya, stabilitas sosial dan politik berada dalam kondisi terjaga. Masyarakat yang puas dengan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah cenderung tidak mudah terprovokasi. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian terkait dinamika global, termasuk perang dagang dan kebijakan tarif, analisis terhadap struktur ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menunjukkan bahwa negara-negara pesaing utama seperti Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Bangladesh justru dikenakan tarif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dengan demikian, daya saing produk Indonesia relatif meningkat. Dalam konteks ini, Indonesia tidak dirugikan, bahkan berpotensi memperoleh keuntungan kompetitif. Dengan catatan tetap waspada agar tidak ada negara pesaing yang memperoleh tarif 0%, kondisi ini tidak perlu disikapi dengan ketakutan berlebihan. Dari sisi positif, posisi Indonesia cukup menguntungkan. Jika ekonomi global mengalami gejolak, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar dampaknya bagi Indonesia. Data menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 63,6% PDB, sementara investasi menyumbang sekitar 32%. Artinya, lebih dari 90% perekonomian ditopang kekuatan dalam negeri. Bahkan tanpa ekspor, ekonomi domestik tetap dominan. Kebijakan pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan berfokus pada menjaga stabilitas sektor keuangan dan kelancaran intermediasi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan kredit yang tetap kuat, terutama kredit investasi yang tumbuh sekitar 14,62%, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kredit investasi menunjukkan keyakinan pelaku usaha terhadap prospek ke depan. Dengan demikian, gambaran menyeluruh menunjukkan ekonomi Indonesia berada dalam fase ekspansi yang sehat. Tantangan global memang ada, namun fondasi domestik yang kuat menjadi penopang utama. Prospek ekonomi ke depan dinilai positif dan stabilitas sosial politik memperkuat arah tersebut. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga informasi ini membawa ketenangan dan keyakinan. Mari kita terus bersabar dan berikhtiar, karena dengan kesabaran dan doa, dengan izin Allah, setiap upaya akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar informasi resmi ini terus sampai kepada Bapak dan Ibu. Kami akan terus menyampaikan pembaruan dan perkembangan terbaru pada siaran berikutnya.